Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Persidangan sebagai berikut. Menimbang bahwa bentuk kesalahan terdakwa merupakan kesengajaan langsung atau dolus directus sebagai bentuk kesalahan yang paling berat, karena terdakwa sadar dan bertujuan mengarahkan kebijakan pengadaan Chromebook melalui perbuatan yang terstruktur dan menandatangani surat kuasa tidak dapat ditarik kembali pada 20 Oktober 2019, 2 hari sebelum dilantik, sebagai bukti kesadaran penuh akan adanya konflik kepentingan, bahwa motif dan tujuannya adalah Dilanjutkan, menimbang bahwa bentuk kesalahan terdakwa merupakan kesengajaan langsung sebagai bentuk kesalahan yang paling berat, karena terdakwa secara sadar dan bertujuan mengarahkan kebijakan pengadaan Chromebook melalui rangkaian perbuatan yang terstruktur dan menandatangani surat kuasa tidak dapat ditarik kembali pada tanggal 20 Oktober 2019, 2 hari sebelum dilantik, sebagai bukti kesadaran penuh akan adanya konflik kepentingan, bahwa motif dan tujuan adalah memperkuat relasi bisnis strategis antara Google dan korporasi yang ia dirikan, serta menguntungkan Google memperluas pasar Chromebook dan Chrome Device Management di sektor pendidikan dengan potensi 50 juta peserta didik, suatu motif yang sangat tercela karena bertentangan dengan sumpah jabatan menteri, dan bahwa sikap batinnya menunjukkan kesadaran akan konflik kepentingan namun tetap mempertahankan kepentingan finansial pada korporasi terafiliasi selama menjabat, sebagaimana pengakuannya sendiri bahwa surat kuasa tidak dijual karena masih ingin berbisnis di Kutu, sehingga ketiga hal ini menjadikan keadaan yang memberatkan. Menimbang bahwa tindak pidana dilakukan secara direncana dan terstruktur dalam rentang lebih dari 2 tahun dari tahap persiapan awal berupa pertemuan dengan pihak Google sejak Februari 2020, penyiapan struktur internal melalui pengangkatan staf khusus berwenang luas, penghilangan resistensi melalui penggantian pejabat yang menolak Chromebook pada 2 Juni 2020, pengambilan keputusan dalam rapat tertutup tanggal 6 Mei 2020 dengan arahan untuk melanjutkan Chromebook, sehingga formalisasi kebijakan melalui peraturan menteri mengunci spesifikasi pada Chrome OS dan Chrome Device Management, bahwa cara melakukan menunjukkan kecanggihan yang tinggi, yaitu melalui struktur penyertaan dengan pembagian peran yang jelas, penggunaan instrumen hukum administrasi yang sah secara formal namun menguntungkan satu vendor, penyelenggaraan rapat yang sengaja dihindarkan dari perekaman, serta merancang insentif berupa pembagian 30% pendapat Google dan atas Chrome Device Management, sehingga unsur perencanaan dan cara melakukan menjadi keadaan yang memberatkan. Menimbang bahwa mengenai sikap terdakwa sesudah melakukan tindak pidana, di satu sisi terdakwa bersifat kooperatif dengan hadir dalam setiap persidangan dan tidak melarikan diri, yang menjadi keadaan meringankan, namun di sisi lain terdakwa tetap menyangkal adanya konflik kepentingan dan tidak menunjukkan penyesalan, serta tidak mengembalikan kerugian keuangan negara secara sukarela meskipun secara objektif mampu, sehingga secara umum sikap sesudah perbuatan ini lebih merupakan keadaan yang memberatkan. Menimbang bahwa dari riwayat hidup dan keadaan ekonomi terdakwa yang lahir pada tanggal 4 Juli 1984 dan kini masih berusia produktif berlatar pendidikan dan kemampuan profesional yang baik, pendiri korporasi besar, serta pernah menjabat menteri selama 5 tahun dengan keadaan ekonomi yang sangat berkecukupan, justru tidak memiliki alasan kebutuhan ekonomi untuk melakukan tindak pidana, sehingga latar belakang yang demikian baik menjadi keadaan yang memberatkan dan bukan meringankan, bahwa terhadap dalil jasa dan pengabdian terdakwa bagi bangsa, hal itu telah dipertimbangkan dalam pedoman pembinaan ini, namun tidak meniadakan pertanggungjawab pidana, melainkan justru menuntut keteladanan, sedangkan sikap kooperatif telah dinilai sebagai keadaan meringankan. Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa yang masih berusia produktif dan berkemampuan, majelis hakim memandang pidana yang dijatuhkan tidak boleh sedemikian berat sehingga menutup peluang terdakwa memperbaiki diri dan kembali berkontribusi kepada masyarakat, sehingga majelis hakim tidak menjatuhkan pidana yang mendekati ancaman maksimal pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selama 20 tahun, bahwa pertimbangan ini menjadi hal yang membatasi durasi pidana pada tingkat yang proporsional dan meringankan. Menimbang bahwa pengaruh tindak pidana terhadap korban bersifat luas dan mendalam, karena korban kolektif yang itu negara dan rakyat Indonesia, terutama anak-anak di daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang menjadi sasaran pengadaan dengan kerugian negara 1,567 triliun, perangkat yang tidak termanfaatkan sehingga tersimpan
dan penerima yang menggunakan listrik aki truk, gagalnya tujuan digitalisasi pendidikan, serta rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, bahwa tidak terdapat pemanfaatan dari korban kolektif karena terdakwa tidak pernah memohon maaf publik maupun mengembalikan kerugian negara secara sukarela, dan bahwa korupsi telah oleh pejabat tinggi merupakan kejahatan luar biasa yang oleh dinilai keadilan yang hidup dalam masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas, meskipun putusan tetap majelis hakim berdasarkan pada fakta hukum dan bukan pada tekanan publik, sehingga ketiga hal ini menjadi keadaan yang memberatkan secara signifikan. Menimbang bahwa pasal 54 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang membuka ruang untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan yang tidak dapat diterapkan dalam perkara quo, oleh karena perbuatan terdakwa bukan perbuatan yang ringan melainkan korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Keadaan pribadi terdakwa sebagai pejabat tinggi justru memberatkan, dan keadaan pada masa pandemi COVID-19 saat pendidikan menghadapi krisis justru memperparah dampak perbuatan dan bukan meringankannya. Menimbang bahwa dengan demikian mayoritas pertimbangan pasal 54 ayat 1 mengarah pada keadaan yang memberatkan, sedangkan yang meringankan hanyalah sikap kooperatif terdakwa selama persidangan dan pertimbangan atas masa depannya yang masih produktif, dan pasal 54 ayat 2 tidak dapat diterapkan. Menimbang bahwa setelah menimbang seluruh hal tersebut secara komprehensif, majelis hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar berikut ini adalah pidana yang proporsional sehingga tidak mengabaikan besarnya tindak pidana dan rasa keadilan masyarakat, serta masih memberi ruang rehabilitasi bagi terdakwa sekaligus menjaga proporsionalitas dengan pidana para terdakwa lainnya dalam perkara terpisah, bahwa dengan penerapan pedoman pemidanaan ini majelis hakim telah memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Menimbang bahwa terhadap keterangan tertulis sahabat pengadilan yang majelis hakim terima pada pokoknya bersumber dari 4 pihak, yaitu pertama sejumlah 21 tokoh, akademisi, mantan penyelenggara negara, dan pegiat anti korupsi yang menguraikan penafsiran historis teologis atas pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, aliansi akademisi dan intelektual publik yang mengetengahkan pandangan hukum interdisipliner. Ketiga, Prof. Dr. Suhandi Cahaya SHMH MBA bersama kawan-kawan yang menyoroti aspek perpajakan dan keabsahan penetapan tersangka dalam kaitannya dengan prinsip peradilan yang adil. Dan keempat, Saudara Aris Suhadi secara pribadi yang mengetengahkan pandangan filosofis dan kontemplatif berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Menimbang bahwa terhadap keseluruhan keterangan tersebut, majelis hakim terdahulu menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepedulian, ketulusan, dan keluhuran maksud para sahabat pengadilan yang majelis pandang sebagai cerminan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai ruang pencari kebenaran dan keadilan, bahwa meskipun kedudukan amicus curiae dalam hukum acara pidana Indonesia belum diatur secara tegas sehingga tidak bersifat mengikat, majelis tetap menerima dan mempertimbangkannya sebagai bahan memperkaya wawasan sepanjang relevan tanpa sedikit pun mengurangi kemerdekaan dan kemandirian majelis dalam memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim. Menimbang bahwa dengan majelis hakim justru memandang kekhawatiran para sahabat pengadilan mengenai kriminalisasi kebijakan dan ancaman chilling effect sebagai kewaspadaan yang patut dihargai, dan telah pula menjadi perhatian sungguh-sungguh majelis hakim bahwa perkara aku dinyatakan terbukti bukan karena terdakwa mengambil suatu kebijakan, melainkan karena cara dan tujuan kebijakan tersebut diambil telah terbukti mengandung penyalahgunaan kewenangan yang ditujukan untuk menguntungkan pihak tertentu secara melawan hukum, sehingga garis pemisah antara kebijakan yang dapat dipidana dan tidak dapat dipidana sebagaimana justru dikehendaki para sahabat pengadilan sendiri tetap terjaga dalam pertimbangan majelis. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai penegasan atas penerapan pasal 54 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang telah majelis uraikan dalam terus di atas, majelis hakim perlu mengemukakan secara singkat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya. Perbuatan dilakukan secara terencana, terstruktur, dan sistematis, mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar serta berdampak luas terhadap penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi, menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkara terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa terhadap status tahanan terdakwa, majelis hakim memperhatikan bahwa terdakwa sejak awal pemeriksaan berada dalam tahanan rutan dan sejak tanggal 12 Mei 2026 jenis penahanannya telah dialihkan menjadi penahanan rumah di tempat kediaman terdakwa, bahwa oleh karena kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani, sedangkan alasan dan syarat penahanan sebagaimana ditentukan undang-undang masih terpenuhi, majelis hakim berpendapat bahwa penahanan terhadap terdakwa beralasan hukum untuk dilanjutkan dengan jenis yang sepadan dengan pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga terdakwa diperintahkan untuk ditahan, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa baik selama berada dalam rumah tahanan negara maupun selama menjalani penahanan rumah akan diperhitungkan sebagai pengurang pidana sesuai dengan ketentuan mengenai bobot pengurangan masing-masing jenis penahanan menurut undang-undang. Menimbang bahwa dalam surat tuntutan penuntut umum memohon agar majelis hakim menetapkan status sejumlah barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan persidangan, yang terdiri dari barang bukti dokumen, barang bukti elektronik dan barang bukti ekonomi berupa uang, bahwa terhadap permohonan penetapan tersebut majelis hakim menilainya dengan pedoman pada ketentuan penetapan barang bukti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, ketentuan perampasan barang dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dirampas untuk negara dengan tetap memperhatikan keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara lain yang merupakan satu rangkaian. Menimbang bahwa terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik sebagaimana terinci dalam surat tuntutan, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa seluruh barang bukti tersebut masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara terpisah atas nama terdakwa, diulangi, atas nama tersangka Juristan yang sampai saat ini berstatus DPO dan merupakan bagian tak terpisahkan dari satu rangkaian tindak pidana yang sama, bahwa oleh karena itu seluruh barang bukti dokumen dan barang bukti elektronik tersebut dinyatakan tetap dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama tersangka Juristan DPO yang rinciannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti dan bersalah menjatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan ditetapkan dalam putusan ini. Memperhatikan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 604 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipersamakan dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 2025 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta peraturan perundang lain yang bersangkutan. Terdakwa kalau nggak bisa berdiri nggak apa-apa, duduk ya. Duduk aja. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar
yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 5. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun. 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan masa selama terdakwa berada dalam rumah tahanan negara diperhitungkan secara penuh, sedangkan masa selama terdakwa menjalani penahanan rumah sejak tanggal 12 Mei 2026 diperhitungkan sepertiga sesuai dengan ketentuan undang-undang. 8. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 9. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen sebanyak 66 item sebagaimana tertuang dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa juristan daftar pencarian orang. Barang bukti elektronik sebanyak 96 item sebagaimana terurai dalam berkas perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka juristan daftar pencarian orang. Barang bukti berupa uang dan seterusnya dirampas untuk negara. 10. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 7.500. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2006 oleh Purwanto S. Abdullah SHMH selaku Ketua Majelis, Sunoto SHMH, Erusman SHMH, dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mardiatos SHMKN, Andi Saputra SHMH masing-masing sebagai anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2006 oleh Hakim Ketua dengan dampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Bobi Iskandar Dinata SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa dengan didampingi para advokat atau penasihat hukumnya. Silakan duduk kembali. Jadi demikian ya pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Seperti kita sama dengarkan bahwa dalam pengambilan putusan ini tidak bulat. Salah satu hakim anggota menyatakan berbeda pendapat. Ini bukanlah sesuatu kelemahan, tetapi ini adalah cerminan kebenaran dan integritas dari Majelis Hakim. Demikian terhadap putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok, sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Yang mulia, ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Loh, kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan.